Bapak Dr. Haji Nur Aris MAG, serta Bapak Ibu beserta yang berbahagia. Kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan capacity building peningkatan kompetensi auditor mutu internal oleh Lembaga Penjamin Mutu IAIN Kudus pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2024. Wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dr. Haji Saifuddin, kepada seluruh tim LBM, seluruh auditor kami yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini, tentu juga dengan kesibukan masing-masing. Apalagi ini juga waktu-waktu yang sangat krusial, ada perkuliahan, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kira kegiatan ini kan berkelanjutan, tidak hanya sekali dua kali. Dan tak lupa kami juga mohon maaf mewakili dari seluruh panitia apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya ingin membacakan pantun. Tanam menyemai segenggam sawi, bijinya kecil, mudah dicari. Selamat datang Pak Helmi, narasumber auditor AMI. Semoga berkah dan rahmat senantiasa membersamai. Ada serabi di dekat tangga, tangga berada di sebelah tepi. Capacity building dilaksanakan dengan bangga, membawa ilmu dan nilai-nilai untuk institusi. Burung merpati terbang tinggi, hingga bidahan pohon kenari. Kegiatan capacity building dilaksanakan dengan penuh arti, membentuk generasi berkomitmen dan berdedikasi. Sholawat Asmaliyah asli dari tokoh kudus, dilantunkan mahasiswa baru mendapatkan sertifikat muri. Selamat dan sukses para auditor IAIN Kudus. Semoga keberkahan senantiasa menyertai. Ada selasi di kaum talas, terima kasih, insya Allah kebaikan semuanya, Allah yang membalas. Mari kita buka kegiatan capacity building peningkatan kompetensi auditor mutu internal IAIN Kudus pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah dari Zairah wa Isafati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma la ilaha. Dengan selesainya pembacaan doa, maka setelah acara pembukaan pada malam hari ini, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Rektor,
Yang saya hormati Pak narasumber kita pada malam hari ini, Pak Dr. Yusri, Pak Kabiro yang saya hormati, dan Bapak Ibu auditor mutu internal ya hadir pada malam hari ini serta seluruh BKSDM. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu dari agenda proyek kita. Besok malam ya kita bersama-sama menyusun program kerja audit hasil dari self assessment atau evaluasi diri dari teman-teman GPN ya di fakultas maupun di program studi. Insya Allah kita akan bersama-sama mengerjakan itu. Nah, itu nanti akan menjadi acuan untuk melaksanakan audit mutu internal pada tahun ini yang semua akan dilaksanakan di bulan Oktober. Khususnya cermin ya. Nah, itu kan ada namanya teori seleksi alam. Ya. Ya kurang lebih seperti itu. Inginnya sih sebenarnya kita melibatkan semua auditor yang ada, tetapi karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa kita libatkan semua Pak Iqbal. Sudah banyak sebenarnya, tapi memang harus selalu melakukan pilihan dan Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah salah satu auditor pilihan. Kira-kira seperti itu. Baiklah, sebelum masuk ke materi, ini bagian dari benchmark kita ke UIN Malang, tapi bukan kita yang ke sana, tapi UIN Malang yang hadir ke sini. Sama-sama ke sana juga, kita belajar best practice dari UIN Malang terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal ini dalam rangka untuk ya peningkatan kompetensi ya. Tentu kita bisa belajar banyak ya dari UIN Malang. Malang ini termasuk pionir dalam implementasi SPNI Pak Hilmi ya, karena banyak dari tahun 2008 atau mungkin sebelum itu ya sudah mulai yang mana pendidikan mutu internal itu belum jadi suku yang wajib. Waktu itu masih apa ya sunnah aja belum ya, masih mubah lah sifatnya. Jadi dilakoni nggak pokok, nggak dilakoni nggak pokok. Tapi sekarang sudah menjadi wajib karena sudah menjadi bagian dari amanat regulasi peraturan perundang-undangan SPNI. Bahkan di akreditasi itu menjadi syarat perlu untuk terakreditasi, bahkan syarat perlu juga untuk peringkat ya. Tidak hanya ke depan dengan Permendikbud 53 semakin ditegaskan lagi karena sudah muncul ada 4 aspek, sebenarnya adalah budaya mutu. Tadi disampaikan Pak Rektor bagaimana budaya mutu itu harus selalu dilihat dan ditingkatkan karena itu adalah salah satu yang akan dinilai terkait dengan akreditasi. Jadi ini dokumen itu sakral hanya untuk yang sudah mengupayakan itu, sehingga kalau mau berbagi gitu nggak ada gimana kita eksklusivitas gitu. Nah, jadi yang saya tekankan di sini ya bagaimana biar kita tuh open gitu, terbuka gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan budaya Pak Indi ya, karena bukan budaya ini kan tidak cukup hanya sekedar instruksi SK ya Pak, tapi itu sebuah proses penyadaran yang berangkat dari perubahan mindset ya. Ini kalau boleh jadi besar ini Pak ya, dalam pembentukan budaya ini kira-kira yang paling mendasar dalam proses pembentukan budaya itu kalau boleh dilihat tahapan-tahapannya gitu ya, karena membangun awareness dulu barangkali itu yang lebih utama ya. Atau kalau boleh menganut teori apa ya dalam pembentukan budaya, karena satu proses kebudayaan ini saya kira cukup panjang ya, tapi sebenarnya UIN Malang ini tidak begitu lama mampu melakukan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Mungkin itu saya lebih ini sih Pak, apa namanya,
lebih ingin mendalam sharingnya terkait dengan di ESPMI-nya tadi terkait dengan laporan evaluasi diri dari Prodi ya. Karena terus terang Pak Hilmi, kalau sebelumnya this evaluation itu dilakukan oleh GPM atau GKM, kalau kami menyebut di Lubus itu secara independen. Nah yang oleh BPS, pengelola BPS itu baru tahun ini begitu, dan betul-betul melalui ESPMI gitu. Nah kalau saya lihat di ESPMI yang ada di Kudus sudah ada penilaian begitu, tapi yang belum ada itu tadi yang disampaikan Pak Eleni itu kalau tidak salah sudah ada juga terkait dengan faktor pendukung dan penghambat gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan RTM. Nah RTM ini yang menyelenggarakan pihak LPM maupun Sinten ya Pak Eleni. Kemudian untuk penyelenggaraannya itu kalau kami kan selama ini per fakultas, misalnya hari ini itu untuk RTM Fakultas Ekonomi Bisnis Islam gitu. Kemudian nah bagaimana dengan di UI Malang? Kalau saya melihat di gambarnya tadi kan sepertinya kan langsung banyak begitu. Terima kasih. Bagi orang-orang yang sudah di LPM atau juga dari auditor atau di luar itu, kalau memang selama ini apakah perlu di fakultas ada semacam penjaminan mutu? Jadi bukan hanya di institusi tapi di fakultas itu ada unit penjaminan mutu. Selama ini belum ada. Instrumen akreditasi berdasarkan Permen 3 itu justru ada penjaminan mutu di institut dan fakultas. Kami dari dulu sudah ada, dan beberapa kampus sebutannya itu macam-macam. Kalau di kami tingkat institut itu namanya lembaga penjaminan mutu, di tingkat fakultas itu unit penjaminan mutu. Beberapa kampus menyebut gugus, ya, tapi kami pakai unit penjaminan mutu. Itu siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan dekan. Dia seperti ketua lab, pustakawan, itu jadi setara unitnya, namanya UPM. Nah UPM itu dia yang mendampingi fakultas dan prodi dalam mengimplementasikan standar yang sudah ditetapkan oleh Pak Rektor. Dia mendampingi. Bahkan UPM itu menjadi tulang punggung saat akreditasi. Kemudian kadang UPM lah yang membuat laporan evaluasi diri prodi. Jadi ya sinergi lah antara Kaprodi, sekretaris sama UPM. Jadi UPM memang dibentuk untuk tugas itu, mengawal implementasi standar yang sudah ditetapkan oleh Pak Rektor. Persyaratan requirement permintaan tagihan dari akreditasi kita coba menulis. Kalau instrumen akreditasi minta itu ya kita harus menyediakannya di tingkat internal. Jadi begitu. Makanya pasti tahun depan ESPM kami instrumennya berubah. Kenapa? Karena instrumen akreditasi berubah. Hanya 4 kriteria. Pasti kami berubah. Untuk budaya mutu, ya, yang penting bukan awareness dulu, standar yang ditetapkan dulu harus ada. Yang mau kita jalankan, kita laksanakan itu mana? Kalau nggak ada standarnya, ya nggak bisa terukur. Coba, kalau nggak ada standar, visi misi kita itu sudah tercapai berapa persen sih? Nggak ada indikatornya, nggak ada standarnya, nggak tahu kita. Kita ini sekarang, kampus kita sudah berada di kilometer berapa dari tujuan akhir? Nggak tahu, karena nggak ada standar dan indikator. Sehingga
Kalau sesuatu nggak bisa diukur, maka nggak bisa di-manage. Nah, untuk diskusi sebenarnya nggak akan pernah selesai terkait dengan budaya mutu ya, tapi waktulah yang harus menyelesaikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit oleh-oleh sebelum kita tidur, saya kasih pantun untuk jenengan. Nanti mohon cakepnya ya. Check the processes, ensure they align. Good. Ultimate success, let standards shine. Cakepnya mana ini? A team united on a mission so grand. Ya. Quality assurance, together we stand. Jelas. Yang terakhir buat my brother Pak Hil. Awakening in the night, I feel so lonely. Gak percaya? My brother Pak Hil Saifuddin is the one and only. Baiklah Bapak Ibu semua, selamat beristirahat. Mudah-mudahan mimpi indah, bisa tidur dengan nyenyak. Yang mau jasong silakan jago, nanti bisa ditemani oleh siapa saja. Baik, saya kira itu. Mohon maaf apabila dalam penyambutan Bapak Ibu semua dari komunikasi atau perkembangan dan panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih dan kasih aplaus untuk Pak Helmi dan